Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-97. Pasukan Kumpeni mulai dikerahkan menyerang Mataram. Di negeri Semarang, Gubernur telah mengumpulkan prajurit yang akan diberangkatkan untuk menyerang Sunan Kabanaran. Pada tanggal 17 bulan Maulud, pasukan besar dari Semarang berangkat. Pasukan tampak seperti hamparan hutan yang terbakar oleh sinar mencolok busana para prajurit. Dari jauh terlihat seperti kumpulan mendung yang bergerombol. Sampai di Ungaran, pasukan berhenti semalam. Paginya berangkat dan kembali berhenti semalam di Solotigo. Paginya berangkat lagi sampai di Boyolali pukul 2. Lalu langsung berangkat ke Surakarta sampai di Kleco menjelang pagi. Gugup kedua patih Surakarta menyambut. Sang raja pun keluar dari istana. Di Pacinan, sang raja bertemu dengan gubernur. Keduanya lalu saling berangkulan. Tuan gubernur dibawa ke istana. Tak lama kemudian keluar lagi untuk bermalam di loji. Di loji, gubernur memanggil para bupati Kedu. 3 punggawa yang dipanggil datang beserta panekarnya, Rojoniti, Wirodigdo, dan Surojenggolo. Semua sudah datang di Surakarta. Gubernur sudah sepakat untuk memukul Mataram 17 hari lagi. Tapi perjalanan pasukan dirahasiakan. Mereka mengikuti ketiga bupati Kedu. Yang berada di Sukowati diberitahu agar bubar dan semua dikerahkan menuju Surakarta. Sementara itu di Kabanaran telah terdengar kabar bahwa gubernur sudah sampai di Surakarta. Pasukan Surakarta selalu berpatroli atas perintah sang raja, bergiliran ke selatan negeri dan di barat Wonokarto. Gubernur memberi perintah kepada Oprup Tutlemonde untuk memukul pasukan Kabanaran di sebelah barat dengan melalui jalan tengah. Oprup sudah berpamitan kepada sang raja, lalu berangkat bersama Rojoniti, Surojenggolo, dan Tumenggung Lasem dengan pasukan pesisirnya. Mereka membawa kumpeni 300 serdadu kulit putih, 100 dragonder, dan 100 serdadu usar. Juga kumpeni Islam sejumlah 300 di bawah pimpinan Kapitan Barak, Kapitan Troi, dan Kapitan Tolong. Pangeran Adipati Buminoto memimpin para bupati dengan pasukan sebesar 3.000 prajurit. Adapun para bupati pesisir akan kembali mengantar Tuan Gubernur kembali ke Semarang. Berita yang beredar hanya Tuan Oprup yang akan menyerang Mataram. Selisih 2 minggu antara keberangkatan Oprup dan kepulangan Tuan Gubernur ke Semarang. Tetapi sesungguhnya di Boyolali, rombongan Tuan Gubernur akan berbelok ke selatan. Itulah siasat yang akan dipakai untuk mengecoh pasukan Kabanaran. Pasukan Oprup Tutlemonde dan pasukan Pangeran Buminoto beserta 5 bupati telah berangkat dari Surakarta. 2 tiktak dan 4 meriam di bawah. Oprup Tutlemonde berhenti di Piji. Pasukan garis depan kubu Kabanaran ketika mendengar pasukan Surakarta sudah keluar, segera memberitahu ke Kabanaran. Mantri bawahan Tumenggung Wironoto yang diutus membawa surat laporan jumlah prajurit musuh. Surat diterima sang raja di Kabanaran. Isi suratnya, hamba Tumenggung Wironoto memberitahu kepada Tuan, sekarang musuh Tuan dari negeri Surakarta telah keluar. Perjalanannya berlapis-lapis dengan barisan yang sangat rapat. Pasukan dragonder berada di depan. Lalu di belakangnya kumpeni berjalan kaki dari Kesatuan Kumpeni Islam Ambon. Lalu pasukan Jawa dari 2 bupati. Lalu 4 tiktak dan 2 meriam dengan operator meriam sejumlah 23 orang. Di belakangnya Tumenggung Lasem bersama orang Bugis dan Minangkabau. Lalu di belakangnya lagi Oprup dan di belakangnya lagi Pangeran Buminoto.
Lalu di belakangnya yang terakhir, 2 bupati bersama kapitan tolong. Antara barisan satu dengan yang lain sangat rapat, tak bisa disusupi. Dari Piji mereka berangkat malam, diikuti barisan belakangnya. Sekarang sudah sampai di Klepu. Demikian surat dari garis depan. Sang raja memerintahkan kepada sang putra Pangeran Mangkunagara. Anakku, kalau demikian engkau sendiri yang maju sekarang, kerahkan para bupati semua. Sang putra menyembah, menyatakan sanggup. Siap Paduka, hamba laksanakan. Sang raja kembali berkata, besok berangkatlah segera. Sang putra menyembah, lalu bertanya, Paman Ronggo dan Jayadirja apakah juga ikut berangkat besok? Sang raja berkata, benar, keduanya ikut denganmu. Para bupati menyembah dan keluar dari istana. Sampai di luar segera mengundang pasukan masing-masing. Malam tak diceritakan. Paginya pasukan telah berkumpul di alun-alun. Sang raja keluar. Semua pangeran menyembah, para bupati mencium kaki. Masing-masing punggawa memimpin pasukannya. Suromangunjaya bertindak sebagai pembuka jalan. Bergolong-golong para pasukan. Semua memakai busana yang mencolok. Surodikta menyambung di belakang Suromangunjaya. Lalu disusul Tumenggung Jayadirja. Ronggo Wirasantiko di belakangnya lagi. Lalu pasukan Mataram dipimpin Jayanagara dan Sujonapura. Di belakangnya Pangeran Mangkunagara dengan pasukan yang berbusana warna-warni seperti bunga paloso di musim berbunga. Maju berperang para abdi dengan semangat, bertekad takkan mundur. Sementara itu pasukan bersenjata dari negeri Surakarta sudah sampai di luar kota. Pasukan Kumeni yang berangkat pagi dari Klepu tak berubah formasinya. Tergelar seperti gunung yang kokoh. Tutlemonde memang prajurit cakap keturunan perwira zaman dahulu yang bernama Baron Sakeber, yang ketika perang Spanyol berani melawan 100 raja. Obruk memerintahkan kepada opsirnya yang cakap untuk berjalan di luar barisan. Perjalanan pasukan dari Surakarta dibayang-bayangi oleh pasukan Kabanaran pimpinan Tumenggung Wiranata, Ronodiningrat, Brojodento, dan Brojomusti. Tetapi oleh pasukan Surakarta diabaikan saja, dan pasukan tetap berjalan dengan tenang. Tutlemonde berjalan memeriksa barisan. Terlihat gagah memakai rok beludru hijau yang gemerlap dihias emas, dengan topi besur berindah. Selalu mundar-mandir Tutlemonde diikuti Kapitan Troy. Meriam berada di belakang semua. Tiktak di kanan kiri dengan dilindungi pasukan bersenjata. Ketika rombongan diserang, barisan terbelah menepi dan meriam berdentum. Pasukan semakin maju. Kali ini sudah sampai di Gondang.